Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup E, Akuntansi Keuangan Menengah 2, izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Accounting from Income Taxes. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Awalina Putri, NPM akhir 046, Vanessa Joshi, NPM akhir 054, Nazifa Salvia, NPM akhir 302, dan saya sendiri Rizka Dwi, NPM akhir 335. Yang pertama terdapat dua versus pelaporan. Yang pertama pelaporan keuangan dan pelaporan pajak. Nah, yang pertama ada pelaporan keuangan. Di sini pendapatan keuangan sebelum pajak atau biasa disebut pre-tax financial income ialah istilah dari pelaporan keuangan sendiri. Nah, pendapatan ini juga disebut sebagai pendapatan sebelum kena pajak. Nah, pendapatan ini bertujuan untuk pelaporan keuangan atau pendapatan untuk tujuan pembukuan. Nah, menurut IFRS, perusahaan menentukan pendapatan keuangan sebelum pajak. Yang kedua ada pelaporan perpajakan. Nah, di sini pelaporan perpajakan itu di dalamnya terdapat penghasilan kena pajak atau biasa disebut taxable income, yaitu bisa disebut sebagai akuntansi perpajakan. Nah, istilah ini menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar. Nah, menurut pajak sendiri, perusahaan menentukan penghasilan kena pajak. Menurut pajak penghasilan menyediakan uang untuk mendukung operasi pemerintah. Dalam akuntansi perpajakan ada dua istilah penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kewajiban pajak tangguhan atau bahasa Inggrisnya yaitu deferred tax liabilities. Merupakan peningkatan pajak yang harus dibayarkan di tahun-tahun mendatang, jadi di tahun yang akan datang, sebagai akibat dari perbedaan sementara yang dikenakan pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Yang kedua ada aset pajak tangguhan, yaitu bahasa Inggrisnya adalah deferred tax asset. Merupakan peningkatan pajak yang dapat dikembalikan atau dihemat di masa mendatang sebagai akibat adanya perbedaan sementara yang dapat dikurangkan pada akhir tahun berjalan. Accounting for net operating loss carry forward. Loss carry forward adalah suatu konsep dalam akuntansi yang memungkinkan perusahaan untuk memindahkan kerugian bersih yang terjadi dalam satu tahun pajak ke tahun pajak berikutnya. Dengan kata lain, kerugian yang belum dapat dikompensasikan pada tahun terjadinya dapat dibawa ke depan untuk mengurangi penghasilan kena pajak pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya ada tujuan loss carry forward. Tujuan utama dari mekanisme loss carry forward adalah untuk meringankan beban pajak. Perusahaan yang mengalami kerugian dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini memberikan insentif bagi perusahaan untuk terus beroperasi meskipun sedang mengalami masa sulit. Lalu menstabilkan penghasilan. Dengan adanya loss carry forward, fluktuasi penghasilan dari tahun ke tahun dapat dihaluskan. Perusahaan dapat memanfaatkan kerugian dari tahun yang buruk untuk mengurangi penghasilan pada tahun yang baik. Loss carry forward example. Karena perusahaan menggunakan carry forward dengan mengimbangi penghasilan kena pajak di masa depan, maka efek pajak dari carry forward kerugian merupakan penghematan pajak di masa depan. Namun, realisasi manfaat pajak di masa depan tergantung pada pendapatan di masa depan, suatu prospek yang tidak pasti. Isu akuntansi yang utama adalah apakah harus ada perbedaan persyaratan pengakuan aset pajak tangguhan untuk A. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, dan B. Rugi operasi yang dapat dikompensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Joseph Francisca dengan NPM akhir 054. Di sini saya akan menerangkan materi tentang presentasi dari laporan keuangan. Yang pertama ada presentasi neraca, yakni merupakan kewajiban atau aset pajak tangguhan individu yang diklasifikasikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar, yang berdasarkan dari klasifikasi dari aset
atau kewajiban terkait untuk tujuan dalam pelaporan keuangan. Nah, perusahaan itu harus mengklasifikasikan akun pajak tangguhan pada neraca. Nah, itu dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, satu untuk jumlah non-lancar bersih, lalu yang kedua, satu untuk jumlah arus bersih. Presentasi laporan keuangan tidak hanya ada satu, tapi ada juga presentasi laporan laba atau rugi. Jadi yang tadi laporan neraca dan sekarang presentasi laporan laba rugi. Nah, apa sih presentasi laporan laba rugi sendiri? Nah, presentasi laporan laba rugi sendiri ini tuh digunakan perusahaan di mana perusahaan itu harus mengalokasikan beban pajak penghasilan atau manfaat. Nah, dalam akuntansi itu kita sebut manfaat ya. Manfaat itu sama dengan pendapatan. Manfaat atau pendapatan kepada orang yang berkelanjutan, operasi yang dihentikan, lalu item luar biasa dan penyesuaian periode sebelumnya. Lalu perusahaan juga itu harus mengungkapkan komponen-komponen yang signifikan. Nah, beban pajak penghasilan yang dapat diatribusikan ke operasi berkelanjutan itu seperti beban pajak kini, beban pajak tangguhan, dan yang lain-lain. Selanjutnya mengenai additional issues atau masalah tambahan. Di dalam presentasi laporan laba rugi, keadaan itu menentukan apakah perusahaan harus menambah atau mengurangi perubahan pajak penghasilan yang ditangguhkan ke atau dari pajak penghasilan yang harus dibayar dalam menghitung beban pajak penghasilan. Lalu pada perbedaan spesifik itu memiliki tujuan pengakuan akuntansi. Perbedaan ini ada 2 jenis, yaitu yang pertama ada sementara, lalu yang kedua ada permanen. Pada perbedaan yang pertama yaitu perbedaan sementara. Perbedaan temporer yang dikenakan pajak adalah perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang ketika aset terkait dipulihkan. Nah, perbedaan temporer itu yang dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang ketika kewajiban pembukuan terkait diselesaikan. Perbedaan temporer yang dikenakan pajak menimbulkan pencatatan kewajiban pajak tangguhan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan menimbulkan pencatatan aset pajak tangguhan. Lalu yang kedua ada perbedaan permanen. Perbedaan permanen terjadi karena pos-pos yang pertama masuk ke dalam pendapatan keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah masuk ke dalam pendapatan kena pajak. Lalu yang kedua masuk ke dalam pendapatan kena pajak tetapi tidak pernah masuk ke dalam pendapatan keuangan sebelum pajak. Nah, karena hal tersebut, itu tidak menimbulkan jumlah yang dapat dikenai pajak atau dikurangkan di masa mendatang. Akibatnya, perusahaan tersebut tidak mengakui konsekuensi pajak tangguhan untuk perbedaan permanen. Sekian presentasi dari kelompok E. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.